Oke, kita mulai aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke live streaming Uda Fikri. Sebenarnya saat ini atau pagi ini saya rencana kita akan latihan IELTS lagi, tapi yang speaking. Nggak apa-apa ya, kita sebelum itu pemanasan sedikit dan sedikit curhat juga. Jadi teman-teman, semenjak saya membuat konten video yang memaparkan permasalahan kuliah S3 saya, yang tidak lulus itu. Jadi, mulai banyak komentar-komentar, ya sebagian ada komentar yang mendukung, yang prihatin, dan senasib gitu ya, sebagian ada yang begitu ya, lumayan lah, lumayan banyak. Tapi sebagian yang lain ada yang seakan-akan menyalahkan saya, gitu ya. Kamu yang nggak kuliah becus saja, kamu yang kuliahnya nggak becus kok malah nyalahin dosen-dosen, malah nyalahin kampus gitu. Nah, banyak yang kayak gitu. Terus ada juga kayak gini ya, eh, yang terbaru ya di TikTok saya, kalian kalau nonton konten-konten atau VT-VT yang ada di TikTok saya, itu kalau lihat kolom komentar kan banyak banget itu komentar yang miring-miring ya, yang aduh sebenarnya kalau kalian yang mengalami sendiri mungkin nggak tahu kira-kira gimana perasaannya. Nah, itu seakan-akan menyalahkan saya gitu ya. Jadi dan itu banyak mirip-mirip komentarnya. Nih coba saya bacakan ya. Silakan kalian cek komentar-komentar terutama yang ini, yang VT saya tentang si anak dekan yang kuliahnya eh, apa cepat ya, kuliah S3-nya cepat, 3 tahun sudah selesai di fakultas yang dipimpin oleh ibunya. Ya, ibunya itu dekan. Ya, dekan yang yang menuduh saya memasukkan tanda tangan itu ya, tanda tangan promotor. Nah, kalau kalian cek di bagian komentar, coba saya bacain ya, biar biar lebih ini. Kalau kalian ada waktu coba dibaca. Itu banyak banget itu komentar yang aneh-aneh itu. Padahal udah jelas itu nepotisme gitu ya, kok masih dibela aja. Nah, kalau ada akun komentar ya, jadi akun yang pertama akunnya nggak jelas, foto profilnya bukan foto profil asli ya, bukan orang gitu ya. Ini coba saya bacain ya. Activity. Sebentar ya. Ini penting ini. Ini saya baru bukan sekarang tapi semenjak saya membongkar kebobrokan atau kebusukan dosen-dosen dan juga pimpinan kampus S3 saya merasakan ini ya. Merasakan yang namanya buzzer itu memang kurang ajar ya. Luar biasa. Ini harus dibongkar ini teman-teman. Kalau enggak, ini kalian yang mendukung saya terpengaruh sama buzzer ya. Oke, ini ada nih. Jadi di apa ini namanya? Di VT saya yang tentang anak si dekan itu ya, yang bentuknya tulisan. Coba kalian cek, itu ada namanya Mas HT. Itu coba dicek ya akunnya ya, Mas HT. Foto profilnya itu cowok atau laki-laki, pakai jenggot gitu ya, putih, terus pakai kacamata. Kalau kalian cek akunnya, akunnya nggak jelas ini. Coba isinya ada jual mobil, terus ada halaman rumah, nggak tahu ini apa, rumah dia atau rumah siapa. Terus ada apa lagi nih, nggak banyak postingannya, VT-nya ya, atau postingan di TikToknya nggak banyak. Dia bilang begini, bro, ada anak laksamana, anak wisuda. Menulis kalimat aja nggak betul. Buzzer itu kalau saya lihat ya, kualitas komentarnya kadang memang ini ya, memang menyakitkan gitu, tapi dalam menata kalimat aja nggak pinter ya, nggak bagus. Mana subjek, mana predikat, di mana harus ada titik, di mana harus ada koma dan seterusnya. Jadi membingungkan gitu ya.
nih coba, ada anak laksamana, anak wisuda, AAL wajar. Ada anak jenderal, anak wisuda. Ini mungkin ya, ini antara dia ini buzzer atau pendukungnya si dekan, ya, si dekan. Jadi dosen-dosen atau apa ya, pegawai yang ada di perguruan tinggi S3 saya atau kampus S3 saya itu kan rata-rata itu karena di kampus itu dikelilingi, kalau ini ya pemahaman saya ya, dikelilingi oleh markas-markas militer ya, di situ kan ada sekolah perwira Secapa ya. Secapa di situ ada Secapa di seberangnya kampus itu. Terus di mana di sekitarnya ada perumahan-perumahan tentara ya. Kayak dulu saya itu kos di kompleks apa namanya ya, KPAD, Kompleks Angkatan Darat gitu ya, Kompleks Perumahan Angkatan Darat. Nah di situ. Nah rata-rata di situ kan tentara ya, anak tentara, keturunan tentara. Kayak AA Gim itu kan keturunan tentara. Ya, saya nggak tahu anaknya siapa, cuma yang pasti dulu rumahnya ada di kosan saya dulu ya, di KPAD itu. Jadi itu tentara-tentara. Dan kampus saya itu, kampus S3 saya itu ceritanya dulu yang membangun dan seterusnya itu juga masih dari kalangan tentara. Dan eh, sekarang ya, nggak tahu, coba kalian cek ya di websitenya, ketua wali amanah kampus ini itu juga purnawirawan jenderal TNI gitu. Jadi ini tentara-tentara. Makanya ini kalau saya pakai, ini Mas Hakim ya udah bergabung ya, kalau pakai critical discourse analysis ya, CDA, si Mas HT ini masih keluarga si dekan ini ya. Jadi karena dosen-dosen di situ rata-rata masih anak keturunan tentara ya. Nah, terus makanya dia memilih diksi ini anak AAL, anak angkatan Akademi Angkatan Laut gitu, wajar gitu. Anak jenderal wisuda Akmil wajar. Anak marsekal, anak wisuda AU wajar gitu. Jadi kalau ada dinasti, padahal ini juga bisa diangkat loh. Anda kalau tahu Akademi Kepolisian, Akpol, Akmil, Akademi Militer ya, yang di Magelang sana, itu wah nepotismenya hancur-hancuran itu. Cuma kan nggak ada yang berani ini ya, nggak ada yang berani buka suara. Karena siapa sih di negeri ini yang berani lawan tentara ya? Dulu aja saya pernah tahu siapa itu Edward, politisi ini ya, politisi PDIP yang belakangnya tuh lembong-lembong itu kalau nggak salah. Pokoknya ada Effendi gitu ya, orang Medan, orang Sumatera Utara, orang Batak gitu ya. Itu sempat kepleset ngomongnya ketika kayaknya rapat dengan Panglima TNI atau pokoknya TNI gitulah ya. Dia sempat ngomong gini, prajurit-prajurit TNI itu tidak tidak jauh beda dengan gerombolan preman gitulah istilahnya atau gimana gitu ya. Nah, itu si Dudung ya, Jenderal Dudung sekarang nggak tahu jadi apa dia di kabinetnya Pak Prabowo. Jenderal Dudung waktu itu kalau nggak salah jadi Kepala Staf Angkatan Darat kalau nggak salah. Nah itu langsung ngomong ya, konferensi pers, kami sebagai prajurit TNI tidak terima dengan pernyataan seperti itu. Mohon kepada yang bersangkutan untuk minta maaf dan seterusnya gitu ya. Jadi susah melawan tentara itu, memang susah dari dulu ya. Apalagi sekarang ini ada berita baru ya, coba dicek sama kalian di mana itu, di Medan ya, di Medan atau Deli Serdang itu kejadian ini, coba dicek beritanya. 33 tentara gitu yang, coba ini saya bacakan ya. Nah, kayaknya di sini ada deh beritanya. Coba bentar. TNI menyerang warga. Nah, ini. Wah, penyerangan brutal puluhan prajurit. Nah, ini ya. Ada kejadian ini. Kalian ada nggak nonton?
kok nonton? Tahu nggak ya? Ada beritanya ya. Ada 1 orang yang meninggal di Deli Serdang. Puluhan prajurit TNI dari Batalion Artileri Medan Armet Kilap Sumagan menyerang warga desa Selamat. Warga loh yang diserang ini, rakyat ya. Padahal slogan TNI itu adalah bersama rakyat gitu. Kalau ini enggak, ini bersama-sama menyerang rakyat. TNI ya. Ya gimana lah. Meskipun Soeharto ya rezim militer itu sudah runtuh, sudah nggak ada ya. Tapi sekarang setelah reformasi ya presidennya lagi-lagi tentara lagi tentara lagi gitu ya. Dulu siapa SBY dari tentara, terus sekarang Prabowo dari tentara lagi. Nggak tahu kenapa ya, kita memang susah ya untuk lepas dari kepemimpinan militer ya. Alhamdulillah. Oke, terus apa ini? Mengakibatkan puluhan warga terluka dan 1 orang bernama Raden Barus tewas, ya, 1 orang meninggal. Nah ini kalau tidak betul-betul ditangani ya, betul-betul ini. Aduh, pokoknya kalau ada kasus yang melibatkan tentara, TNI, itu kalau nggak lama-lama hilang itu ya, dilupakan. Dulu saya masih ingat itu, ada jenderal, entah jenderal angkatan laut atau jenderal angkatan darat gitu ya. Bintang 3 itu apa ya? Letnan jenderal mungkin. Dia menjadi ketua atau kepala badan apa gitu ya. Coba ya saya cek ya. Kasus korupsi jenderal aktif. Oh ini Kabasarnas. Nih, ini udah hilang kayak di telan bumi kasusnya dia ini. Nih, Kabasarnas ini. Nih, Marsekal Madya Henry. Marsekal itu berarti angkatan laut ya. Nih. Ini udah padahal udah OTT loh ini. OTT. Berarti kan operasi tangkap tangan langsung di lokasi gitu. Ini ada 900 juta OTT-nya. Tapi nggak tahu lagi kabarnya. Dan bahkan si orang KPK ini malah disuruh bukan disuruh, akhirnya malah minta maaf gitu ya karena tidak terbukti. Nah, susah memang melawan tentara di Indonesia ini ya. Ya panjang lah ceritanya ya kalau mau bahas ini. Intinya saya mau bahas si buzzer-buzzer yang ada di sekarang. Kalau kemarin-kemarin itu saya diserang buzzer di Instagram. Kalau di Facebook jarang ada ya. Karena mungkin generasi sekarang ya, generasi Z ya. Generasi Z itu lebih suka main Instagram atau TikTok. Kalau Facebook kayaknya ya generasi kayak kami lah, generasi milenial, generasi boomer ya. Nah, ya balik lagi ke si Mas HT ini. Saya sebenarnya agak berhati-hati ya untuk menuduh sebuah akun itu buzzer atau tidak. Tapi di antara ini coba contoh atau karakter ya ini. Kalian harus tahu nih teman-teman ya. Jangan terpedaya dengan buzzer. Karakter atau karakteristik akun buzzer. Ada pasti ini. Nih ya. Akun buzzer cenderung memiliki pola aktivitas yang terjadwal. Oh ya, satu lagi. Kalian kalau ingin mengetahui tentang buzzer, coba tonton film ini ya. Ini bagus ini. Troll Factory. Nah, Troll Factory. Ini bagus ini. Ini film Korea Selatan nih. Kalian kalau suka dengan K-pop ya, budaya Korea Selatan, ini film bagus ini. Ratingnya tinggi. Berapa ya ratingnya? 7 kalau nggak salah. Ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang memulai karir sebagai buzzer. Dan
Mereka berhasil untuk menjatuhkan seorang aktivis apa ya, tunggal. Jadi ada bapak, dia itu setiap hari selalu protes, demo ya. Jadi one single man gitu. One single man protester. Nah, untuk menyerang si bapak ini, biar dia nggak protes lagi, itu bukan dia yang diserang, tapi yang diserang anaknya, anak perempuan dia satu-satunya, yang suka main Instagram gitu lah. Instagramnya Korea Selatan itu apa namanya? Coba saya apa Instagram orang Korsel. Apa namanya ya? Bukan Instagram ya. Nama aplikasi. Ada yang tahu nggak ini? Ini nih SNS. Nah ini SNS, coba SNS, Social Networking Service ya. Jadi kalau orang Korea Selatan itu media sosialnya yang mirip-mirip Instagram itu SNS namanya. Nah, jadi untuk menjatuhkan bapaknya, yang diserang itu anaknya. Anaknya itu kan aktif di SNS dan ya namanya anak ya. Orang tua itu kan kalau apa-apa terjadi kepada anaknya, dia kan otomatis juga terpengaruh ya. Jadi intinya si tiga anak muda ini ya, namanya siapa? Son Suku, bukan, Kim Chong, bukan yang ini ya. Ini Jing Pet Peot King, ini nama akun buzzer dia ya. Catatkat, ini bukan nama asli ya. Ini nama akun buzzer dia juga, Pipe Taek ya. Kalau Im Sang Jin ini adalah reporter ataupun wartawan ya. Wartawan yang diserang sama mereka ya, tim mereka juga. Nah, balik lagi yang ke cerita bapak aktivis tadi ya. Jadi anak perempuannya diserang ya. Mereka ini membuat, jadi di markasnya itu ada sekitar 50 HP gitu. Kalian harus tahu ya cara kerja buzzer itu. Nih, cara kerja buzzer. Kok buzzer. Coba ada nggak gambarnya? Kayak gini loh teman-teman. Ini udah bisnis loh. Ini adalah pekerjaan. Ya, buzzer itu udah jadi pekerjaan sekarang. Ini kayak gini semua nih. Tuh. Buzzer pilkada. Oh, kayak gini. Waduh, ngeri ya. Makanya ini perlu nih, saya harus mengedukasi follower saya. Kalian harus hati-hati dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh ya. Siapa tahu yang mengomentari ada akun-akun yang komentar di media sosial kalian, yang terutama yang aneh-aneh, yang sifatnya personal, menyerang personal, menjatuhkan orang lain, bisa jadi itu adalah buzzer ya. Kayak gini loh, ngeri loh. Coba, ada nggak videonya? Ya kayak ginilah. Jadi satu orang itu kayak bertanggung jawab terhadap mungkin 20 HP gitu ya. Ya, harus hati-hati kalian dengan buzzer. Oke, terus apa lagi? Siapa buzzer kalau kata Coach Justin itu fans kardus. Ya, di satu sisi buzzer ini memang ya menyerang kita. Kayak saya, ini coba ya, buzzer itu ini ada nggak penjelasannya? Ini maaf ya, saya dulu belajar IELTS. Kalau di IELTS kita tetap belajar IELTS. Bagi yang tetap ini ya, laporan konten atau akun secara massal. Ya, nanti deh ya. Ini saya mau bilang yang tadi, jadi diserang anaknya, dibuatlah komen-komen ya.
Awalnya bagus komentar si buzzer ini. Tujuannya untuk apa? Untuk meng-engage. Engage itu untuk menarik ya si pengguna akun media sosial itu dengan komen-komen itu gitu. Jadi dibilangnya, "Oh, kamu cantik sekali. Wah, kamu rajin ya," dan seterusnya, gitu kan. Akhirnya kita si perempuan itu terpedaya, akhirnya dia aktif media sosial. Jadi sedikit-dikit dia posting posting posting. Padahal di situ ada data-data, ada fitur-fitur yang bisa dijadikan senjata bagi buzzer untuk menjatuhkan dia. Yang pada akhirnya eh, mulailah buzzer-buzzer ini ya, tim buzzer orang ini, anak muda ini masih muda kok mereka ini. Dan kayaknya nggak lulus kuliah. Eh, yang akhirnya mulai menyerang gitu ya, menyerang. Mulai satu orang mulai muncul komen yang nggak enak. Apa ini? Sok sok cantik, ya gitu. Terus tambah lagi komentar yang negatif lagi dan seterusnya sampai mereka ini komentar yang jelek-jelek terus gitu ya. Buzzer semua. Dan jadi 3 orang ini buzzer ya, dia membuat komentar jelek-jelek terus. Tapi setelah itu ada akun lain, ini orang asli yang terpengaruh komentar si buzzer ini, gitu. Nah, kalau sudah ada yang terpengaruh, si buzzer ini udah berhenti, nggak komen yang negatif-negatif lagi. Ya, makanya kalian jangan asal ikut-ikutan komentar negatif ya. Dicek dulu. Ini yang komentar akunnya jelas apa nggak? Kalau nggak jelas, nggak usah diladenin ya. Bahaya nanti. Jadi mereka ini semacam kalau saya bahasakan provokator online. Gitu loh, teman-teman. Paham ya? Hati-hati, provokator online ini. Kalau di dunia nyata itu biasanya waktu demonstrasi itu juga ada provokatornya ya. Kalau sekarang provokator online ya yang ada di media sosial disebut dengan buzzer. Akhirnya yang perempuan itu ya, anak perempuan itu akhirnya bunuh diri loh. Di Korea Selatan itu kalau udah kalian kalau mengikuti ya artis-artis Korsel banyak yang bunuh diri cuma gara-gara dibully secara online. Begitu, ya. Jadi anak perempuan si aktivis itu bunuh diri, terus si bapaknya lagi ini ya, kalau di filmnya lagi protes gitu ya, seorang diri, nerima telepon, terus dikabarin si anaknya meninggal. Langsung dong dia terbujur kaku gitu. Nggak perlu lama langsung dilepasnya itunya papan demonstrasinya, dia jalan kayak kayak zombie gitu. Dan semenjak kematian anaknya dia nggak protes-protes lagi. Ngeri nggak tuh buzzer? Makanya kalau saya mah mati nggak masalah. Siapa yang takut dengan mati? Mati itu sebuah kepastian. Cuma yang perlu kita perjuangkan adalah menyampaikan kebenaran. Gitu loh teman-teman. Ya, gimana sih nggak menyampaikan kebenaran? Wong kita ini orang Islam, kita Muslim, ya. Kita itu diajarkan untuk jujur, menyampaikan segala sesuatu itu apa adanya. Ya enggak? Kalian, aduh, saya nggak tahu dengan kalian. Kalau saya berusaha semaksimal mungkin tidak pernah berbohong, teman. Sekalipun, sedikit pun. Meskipun itu tujuannya untuk bercanda, saya nggak mau. Kepada anak saya pun saya berusaha sebaik mungkin tidak berbohong. Contoh apa? Kalau anak saya minta jajan gitu ya, saya bilang nanti ya gitu. Dan saya sebisa mungkin nanti itu setelah kerjaan saya selesai, saya beliin jajan. Kalau enggak, artinya kan saya berbohong gitu. Atau kadang istri saya bilang ya, nanti Pak Polisi datang loh. Kalau anak saya ini ya nangis dan seterusnya, nanti kamu ditangkap sama Pak Polisi. Itu berbohong namanya. Ya, yang kayak gitu aja saya menghindari. Jangan sampai saya bercanda atau nyeletuk kata-kata yang tidak sebenarnya. Nah ini apalagi yang kayak gini. Kalau teman-teman saya udah tahu, saya nggak akan pernah berbohong sekalipun. Insya Allah, Bismillah.
Nah, apalagi yang kayak gini, kalian kalau jadi buzzer secara hukum sudah sudah apa ya, sudah hukum fikih lah atau apa ya, itu sudah berdosa haram kalau menurut saya. Nggak tahu sudah ada nggak hukumnya buzzer ya? Hukum fikih buzzer harusnya udah ada. Nah ini hukum buzzer dalam Islam, mencari-cari aib orang lain, menggunjing, menyebarkan hoax. Nah ini menyebarkan hoax atau fitnah itu udah dosa itu. Hukum fikih buzzer adalah diperbolehkan jika konten, cara, dan tujuannya positif. Nah, positif mungkin maksudnya untuk promosi gitu ya. Mempromosikan apa gitu ya. Hal-hal yang baik boleh. Nah, tetapi tidak diperbolehkan jika konten, cara, dan tujuannya negatif. Ini yang ngomong adalah Syekh AI. Nah, jangan ikuti yang AI ya. Kita harus ada website yang jelas. Ini mungkin Muslim or ID ya. Jelas ini. Tidak boleh ya. Silakan dicari. Secara hukum ini juga ada penjelasannya. Mana secara hukum? Ini secara hukum kalau Anda terbukti buzzer ya, Anda bisa kena pasal-pasal ini. Undang-Undang ITE. Menyebarkan konten bermuatan melanggar kesusilaan. Ya. Menyebarkan konten bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini hati-hati ya. Menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan individu kelompok berdasarkan sara. Bisa loh ya. Saya kalau Anda ketahuan adalah buzzer ya, cuma kan masalahnya buzzer ini agak susah karena akunnya itu akun palsu ya, akun abal-abal. Jadi untuk melaporkan akun abal-abal itu susah gitu. Tapi kalau akun asli yang tujuannya seperti ini ya, tujuannya menghina, mencemarkan nama baik, menimbulkan permusuhan individu, terus berdasarkan sara gitu ya, terus mengancam kekerasan, menakut-nakuti. Ini kalau kalian akun asli, ini bisa kena ini. Menyebarkan hoax ya, berita bohong, menyebarkan dan seterusnya, banyak ini. Hukumnya apa? Hukumannya, oh tadi udah ada ya. Hukumannya adalah penjara maksimal 4 tahun atau denda 750 juta. Dan seterusnya ya. Ya, gitulah teman-teman. Jadi bahaya banget ya yang namanya buzzer itu. Dan hampir semua orang sekarang pakai buzzer di media sosial. Nih coba, buzzer itu istilah yang hanya ada di Indonesia ya. Meskipun buzzer itu kan bahasa Inggris ya. Buzzer itu dari kata-kata buzz. Buzz itu ya dengungan gitu ya, buzz. Nah, itu biasanya dilakukan oleh ini kayak lalat, terus lebah itu ya. Jadi itu ada buzz gitu. Zzz, gitu. Nah, terus dijadikan istilah bagi ini orang ataupun kalangan yang bekerja untuk mendengung gitu ya. Mendengungkan ya Buzz Lightyear. Oh, itu yang ini ya. Apa itu? Toy Story ya. Ya, tapi itulah ya. Ini cuma ada di Indonesia. Buzzer. Kalau istilah yang lain apa ya? Ini who works to buzz certain message or perspective in regards to a certain issue. Jadi dia mengalihkan isu gitu ya tujuannya dan menggiring opini publik masyarakat, netizen, to make the opinion as natural as possible. Jadi mereka itu kalau kalian nonton di Troll Factory itu ya, mereka itu sebenarnya yang disampaikan itu logis ya, logis, masuk akal gitu. Jadi hampir-hampir mendekati kebenaran gitu ya, hampir-hampir. Tapi sebenarnya nggak benar gitu. Kayak contoh ini si siapa, si Mas HT ini ya, dia membandingkan gitu apa yang dilakukan oleh dekan saya itu dengan yang dilakukan oleh jenderal gitu ya. Padahal ini termasuk nepotisme juga. Itu kayak di Akpol dan di Akmil itu yang bisa masuk ya ke sana banyak yang merupakan titipan dari jenderal, anaknya, keluarganya dan seterusnya.
ya. Coba dicek itu. Cuma kan susah untuk membuktikannya ya. Bahkan meskipun sudah ada bukti, ada rekaman dan seterusnya, itu susah karena tentara itu kuat ya. Terus dialihkan ya. Jadi dia bilangnya begini, di lingkungan kerjaku dokter Vokter, dia tipe itu. Saya yang anehnya kok komentar dia di like oleh lumayan banyak ya, 83 like ya. Itu kayaknya buzzer semua itu. Atau pendukungnya dekan ya, pendukung dekan, keluarganya si dekan dan seterusnya dan seterusnya. Ingat, idola anak terhadap ortu terpatri sejak kecil. Bila di kemudian hari ikut jejak itu wajar. Ikut jejak mah nggak masalah, ya nggak? Jadi mengikuti jejak orang tua itu salah nggak? Nggak salah, boleh. Cuma ya sama kayak Gibran lah. Gibran itu jelas nepotisme sebenarnya ya. Jelas dinasti gitu kan. Cuma kan ya udah biarin aja. Namanya juga apa namanya tidak terbukti pidana juga ya enggak. Jadi dinasti itu emang susah. Nggak ada apa ya, meskipun terbukti juga gimana penindakannya ya enggak. Meskipun ada undang-undangnya. Kalian harus tahu ya undang-undang nepotisme. Undang-undang nepotisme. Ini maaf ini saya geli ya dengan buzzer-buzzer ini. Aduh. Kalau kalian itu memang orang asli dan betul-betul nggak setuju dengan konten saya, boleh gitu ya. Tapi yuk tunjukin wajahmu. Kalau perlu yuk live bareng sama saya. Jangan beraninya cuma komen doang. Nih ya, undang-undang nepotisme itu jelas, yaitu nomor 28 tahun 1999. Nih, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nih, bagi pelanggar ini ya, nepotisme itu pidananya penjara 2 tahun, paling lama 12 tahun, denda 200 juta, dan paling banyak 1 miliar. Nepotisme yang dilakukan merugikan keuangan negara atau memiliki unsur tindak pidana korupsi, ya itu lagi ya. Coba nepotisme itu apa sih maknanya di sini? Bentar, nepotisme. Nah ini, mendahulukan keluarga, padahal tidak memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Gitu. Nepotisme ini, elastisitas store. Emang ngeri banget ya buzzer ini. Oh ngeri banget. Terutama gini loh, netizen kita ini kan nggak semuanya paham dengan adanya buzzer itu. Ya nggak? Jadi harus gimana lah, saya mohon maaf, saya harus sering-sering mengatakan ini. Kalau ada komentar yang miring, ya, di konten saya atau di VT-VT saya, jangan langsung percaya ya, cek dulu siapa akun ini. Ya. Ini banyak nih. Ada lagi nih. Adianto, bapak ibuku guru dan aku guru, apakah dinasti? Aduh. Saya ini single fighter loh. Saya berjuang sendirian loh teman-teman. Saya nggak punya tim di sini untuk jadi buzzer. Ini Sasa Andara. Kalian kalau lihat si Sasa Andara ini, followernya banyak nih, 11.000. Dan fotonya kayaknya sih dia sendiri ini ya. Saya nggak tahu siapa ini. Coba Anda cek itu. Yang dia bilang gini, selama mengikuti prosedur yang sama dengan mahasiswa yang lain, sah-sah saja. Yang nggak sah itu gelar Raffi Ahmad. Gitu. Ya kalau Raffi Ahmad mas saya juga setuju gitu loh. Masalahnya kan kenapa dia ya anaknya si dekan ini bisa lulus 3 tahun sementara mahasiswa yang lain 4 tahun, 5 tahun, bahkan saya sampai 7 tahun bukannya lulus malah di DO. Ini kenapa ini? Ada masalah apa di sini? Kalau mau kualitas, ayo dijejer gitu ya. Dijejer disertasi saya dengan disertasinya si anak dekan ini. Mana yang betul-betul berkualitas? Ini kan si anak dekan ini saya kasih tahu ya, bocoran sedikit ya. Jadi si anak dekan ini dia penelitiannya saya nggak sebutkan ya, nanti kalian tahu ininya, bidang studinya. Tapi yang pasti dia meneliti si ini.
Pak Anies, Abah Anies Baswedan. Waktu si anak dekan ini apa sidang ya, sidang S3, si Anies Baswedan ini hadir kalau oh enggak hadir. Jadi dia cuma ngirim video Anies Baswedan itu. Jadi meneliti tentang sosok Anies Baswedan. Wah, kelihatan banget menjilatnya gitu. Jadi menjilat ini tokoh-tokoh nasional ya. Jadi seakan-akan karena dia meneliti orang ini jadi bagus gitu. Enggak juga. Belum tentu ya. Saya dulu pendukung Anies iya gitu ya. Tapi karena dia kalah ya ngapain didukung lagi? Ya dukunglah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang kita harus mendukung yang menang di kontestasi politik manapun. Nggak boleh kita tidak mendukung yang sudah menang. Meskipun nanti dia tidak tidak mengakomodasi aspirasi kita, ya udah nggak apa-apa, tetap kita dukung karena dia yang menang. Terus mau gimana lagi? Mau di kudeta, mau di apa itu namanya di impeach ya gitu, atau di nggak bisa ya. Kita harus dukung teman-teman. Tetap sebagai warga negara yang baik, kita mendukung semua calon pemimpin ya, calon presiden, gubernur, bupati yang memenangkan kontestasi secara benar. Itu ya. Jadi ini Sasa Andara ini. Ya, saya bilang masalahnya prosedurnya nggak sama. Si anak dekan ini bisa lulus S3 lulus S3 3 tahun. Nggak banyak loh ya. Mahasiswa S3 yang bisa lulus S3 yang bisa lulus 3 tahun. Itu Agus Yudhoyono bisa 3 tahun lulus ya, sama siapa itu? Apalagi Bahlil ya. Bahlil itu udah dari kemarin lah kita mempermasalahkan ya. Tapi siapa itu yang sekjen sekjen PDI itu siapa? Nah, saya lupa namanya. Ya, itu juga 3 tahun. Itu kebetulan sama dengan Bahlil di UI. Kayaknya program studinya sama dengan Bahlil ya. Cuma ini Hasto ya kalau nggak salah ya. Hasto itu 3 tahun juga selesainya. Cuma seandainya ya, mohon maaf ini ya Pak Hasto, Mas Agus, kalau Pak Hasto ini bukan sekjen PDI, terus Agus Yudhoyono ini bukan ketum Demokrat dan bukan anaknya SBY, kira-kira bisa nggak 3 tahun selesai? Bisa nggak 3 tahun itu lulus S3? Itu pertanyaan saya. Karena kenyataannya seperti saya dan teman-teman lain yang bukan anaknya presiden, yang bukan pejabat, yang bukan politisi partai manapun, ya kayak gini, lontang-lantung. Nepotisme sulit Bang hilang dari muka bumi ini. Mungkin maksudnya di muka bumi Indonesia, ya sulit. Tapi kalau di negara lain tidak ada ya. Ya maksudnya bukannya tidak ada ya. Kayak di Amerika itu susah ya. Amerika itu karena kebanyakan penduduknya itu sudah berpendidikan tinggi ya. Kebanyakan ya, bukan berarti semuanya, kebanyakan. Artinya ketika contoh ya yang yang terjadi dinasti itu kayak George Bush itu bapaknya itu pernah jadi presiden. Terus anaknya George W. Bush itu jadi presiden juga. Tapi itu pun ada ininya ya, senggangnya gitu. Nggak langsung setelah bapaknya jadi presiden terus anaknya langsung jadi presiden. Kecuali nih Jokowi dengan Gibran. Itu pun Gibran jadi wakil presiden. Nah di Amerika itu kayak ini ya, anaknya Joe Biden, kalau kalian tahu beritanya, anaknya Joe Biden itu kena kasus apa gitu ya. Ya bapaknya bilang, saya tidak akan mengintervensi kasus anak saya, meskipun dia bapaknya, meskipun dia presiden gitu ya. Dan itu fair ya, adil ya. Di Indonesia enggak, kekeluargaan kita sangat kuat, yang akhirnya melestarikan nepotisme ya. Nepotisme itu terjadi. Ini jelas loh padahal ya secara undang-undang. Jangan kayak gitulah ini ya, Sasa Andara
Adianto, siapa ini Mas HT ya. Kalaupun betul kalian ini sesuai dengan akunnya ya, betul-betul orang gitu, bukan buzzer gitu. Ya ini Yusril. Di seluruh dunia juga begitu. Jika kamu tertinggal, jangan salahin orang. Kok jangan salahin orang? Ya disalahinlah. Karena sistemnya tidak demokratis, tidak fair. Ya, seandainya tidak menyalahkan sistem yang salah, terus kita diam aja gitu. Nggak bisa lah. Keadilan itu harus diperjuangkan, teman-teman. Nih, Scorpio like tea gitu ya. Bilangnya temanku kayak gitu, tapi memang anaknya pinter banget. Pintar, cantik, ganteng, semua kata sifat itu kan relatif dan subjektif ya, tergantung siapa yang ngomong. Menurut dia pinter gitu kan. Tapi belum tentu menurut saya pinter. Ya enggak? Yuk anaknya si dekan itu berhadapan-hadapan dengan saya. Kalau berani ya. Cuma masalahnya dia perempuan ya. Nanti kalau saya debat sama perempuan, saya disalahin lagi. Apa itu? Misoginis lah, seksis lah, apalah. Serba salah kita di Indonesia ini. Aduh, komentarnya mirip-mirip. Salahnya di mana? Gitu. Nepotisme kok masih tanya salahnya di mana? Terus kalau anak dekan nggak boleh kuliah S3 gitu. Bukan nggak boleh kuliah S3-nya. Nggak boleh nepotisme. Itu loh intinya. Aduh. Nih, udah jam berapa ini? Jam 10 lah. Habis ini kita latihan ya. Nih coba teman-teman. Kalau buzzer ya. Buzzer itu murah loh. Ya. Nih ada akun ini. Buzzer Indonesia. Followernya banyak loh. 27.000. Ini saya nggak tahu nih. Coba Polisi Siber Indonesia. Kayaknya ada deh satuan polisi siber ini. Polisi Siber Indonesia. Nih, patroli siber. Nih, bapak-bapak yang ada di patroli siber. Saya tanya, akun-akun buzzer gini ya, buzzer Indonesia lah atau apalah. Ini legal nggak sih? Kalau nggak legal, cobalah ini diblokir ini. Ya, bahasanya bagus ini. Lagi musim voting nih. Pakai buzzer itu gampang banget, kamu cukup share link aja. Yang mau diserang siapa gitu. Jadi akun TikTok saya itu linknya di-share ke dia. Dan harganya murah teman-teman. Coba ya saya perlihatin. Nih Buzzer Indonesia nih websitenya. Ya, ready 500.000 orang. Oh, nih, lihat nih. Ini entah asli apa enggak ini foto dia ini. Kantornya di mana nih Buzzer Indonesia ini? Pasti nggak mencantumkan kantornya ini. Karena takut disidak ya. Nah, coba. Saya di konten-konten saya yang dulu-dulu itu sempat saya bahas buzzer ini, teman-teman. Ya, hati-hati ya. Kalau Anda tidak tahu menahu, mending nggak usah komen lah. Meskipun Anda tidak setuju dengan sebuah konten ya. Nggak ada nih kantornya. Oh ini ada kantornya nih. Di Jakarta. Coba Buzzer Indonesia ya. Ini ya, Pak Patroli Siber ini. Boleh nggak ini? Perusahaan buzzer ini. Hmm. Nih. Ini apa ini? Jual akun WhatsApp untuk broadcast. Nah, cukup masif ya buzzer itu. Bentar, tadi ada harga-harga itu di mana ya? Nah, ini coba ini. Ini ada namanya buzzer top. Gemes deh. Menggemaskan ya, Bu. Bun. Nah, ini jasa buzzer Shopee cuma 40.000, teman-teman. Murah banget nih. Akunnya sampai 10.000 loh.
Jasa buzzer Twitter. Nih coba review jasa polling, jasa like, ya kan, jasa komentar. Yang ini nih 200.000, murah banget. Akunnya sampai 5.000 akun loh coba. Jasa viral artikel, jasa posting dengan brief. Ini yang like, love, tweet, jasa komentar ini ya, jasa retweet. Jasa itu yang Twitter. Ini TikTok 10.000. Wah, lebih 10.000, 100.000, lebih murah lagi ini. Jasa buzzer YouTube. YouTube jarang ada buzzer ya, tapi ada juga, makanya lebih murah. 45.000. Buzzer Instagram 25.000. Murah banget. Ya, orang-orang kayak dekan saya, terus siapa wakil rektor saya, kaprodi saya, uang segini mah buat apa? Daripada meluluskan mahasiswa, mending bayar buzzer aja untuk menjaga nama baik. Campaign jasa buzzer threads, jasa vote, ya, buzzer trending, buzzer berita, buzzer ofensif ini, mengubah yang ini nih ya. Nah, ini nggak ada harganya di sini. Buzzer defending, melindungi reputasi Anda. Ini defending. Kalau ini ofensif, untuk menyerang. Waduh, berapa nih? Ada nggak di sini harganya? Mendengungkan suara Anda. Oh, nggak ada. Ya, mudah nih teman-teman untuk mendapatkan nih tentara buzzer. Ya, makanya kalau kalian ya yang nonton video ini terus ikut-ikutan menyerang saya ya karena terpengaruh oleh buzzer, jangan salahkan saya kalau saya mengira Anda atau menduga Anda adalah buzzer. Jangan salahkan ya. Karena saya dari awal membongkar kebusukan kampus saya itu sudah diserang oleh buzzer ya. Coba tadi kayaknya ada ini deh, karakteristik akun buzzer ya. Ya, polanya jelas ya, terjadwal. Dan ada jadwalnya ya. Jadi itu biasanya berbarengan gitu. Kayaknya kemarin ya seharian atau semalaman itu akun saya banyak yang komentar itu. Gitu, barengan. Biasanya terus akun buzzer coba. Nah, ini nih, sentimen yang sudah didapatkan. Oh, ini sorry. Ciri-ciri buzzer gitu ya. Ciri-ciri buzzer. Ciri-ciri akun buzzer. Oh, kadang influencer juga ya. Influencer juga dibayar untuk jadi buzzer. Kadang ya kayak si Sarah tadi itu kayaknya dibayar itu sama dekan. Jadi biar nggak dianggap buzzer ya. Nah, ini coba teman-teman. Influencer itu bisa jadi buzzer ya. Terus ada juga buzzer yang tidak anonim. Oh, sebentar, mana yang anonim? Buzzer biasanya anonim ya, fotonya wanita cantik. Terus ya gitulah teman-teman ya, intinya hati-hati dengan keberadaan buzzer. Jadi kalau Anda tidak tahu permasalahan, mending hindari ya. Jangan, apalagi ini isunya sensitif ya. Kayak masalah saya ini sangat sensitif ya. Saya kemarin sempat stres loh. Hampir gila karena masalah ini. Bayangin loh, 6 tahun. Sekarang udah mau 7 tahun ya. Kuliah S3, disertasi udah selesai, sudah di ACC sama promotor, dosen pembimbing. Terus digagalkan dengan alasan liar. Liar itu bahasa Sunda. Artinya pusing. Alasan sikap prodi itu ini kamu belum bisa sidang ini gitu. Alasannya nggak jelas. Saya pusing baca disertasi kamu. Lah, kalau pusing baca disertasi ya nggak usah jadi kaprodi S3. Gitu loh, ya nggak?
Kurang ajar memang Kaprodi itu. Dan masalahnya dia itu baru menjabat sebagai Kaprodi. Ya karena dia anak mantan rektor ya, mantan rektor dan mungkin eh, mantan pendiri kampus ya. Jadi kampus saya itu memang ini loh teman-teman. Apa? Dinasti keluarga semua. Dinasti akademik. Semuanya keluarga. Banyak itu yang komen-komen, "Oh betul kok itu, Bang. Kampus itu memang dari dulu kampus keluarga itu." Makanya meskipun mereka berkerudung ya kan, seakan-akan muslimah yang baik, atau ada juga dosen yang lulusan pesantren itu. Oh, nggak bisa. Nepotisme itu lintas lintas apa ya? Lintas keyakinan. Itu adalah penyakit manusia yang susah dihilangkan. Meskipun dia itu seorang yang kayaknya agamis, religius ya. Kalau terjangkit dengan nepotisme susah. Gitu ya, teman-teman ya. Cukup? Mas Hakim masih setia di sini. Siapa nih dua orang yang masih setia? Coba bentar ya. Oh ya, nggak apa-apa lah. Ini saya matiin dulu ya live-nya. Habis itu saya hidupin lagi. Silakan gabung ya. Biar yang video yang tadi itu khusus untuk pembahasan tentang buzzer. Yang rekaman ya maksudnya. Nah, yang sekarang kita eh, apa latihan IELTS. Oke? Saya matiin dulu ya. Nanti gabung lagi.